diatur ku abi urang nyian grup kan loba aya nama ormas BPKB. STNK. Wapresnya tadi sebut. Oh iya. Apa Gibran ya? Oh, bukan. Padahal bahaya curiga pengusaha menambah brand berarti biasanya jawab. Kamu itu nama istri baru langsung udah di-upload nanti ke kareta ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Arif dalam podcast Rumah Komunitas. Merdeka. Rumah Komunitas Merdeka. Oke. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita kedatangan sahabat saya. Beliau adalah seorang pengusaha di industri kreatif, di bisnis kuliner yang terbaru, kemudian yang lamanya di bisnis fashion gitu. Dan dia juga seorang ustadz muda, masya Allah. Mari kita sambut Andri Abe. Apa kabarnya? Sehat Halo, gimana Bandung Selatan aman? Selatan terus bergoyang. Masya Allah, alhamdulillah. Hartu nuhun. Tahu silaturahmi di basecamp Rumah Komunitas. Aduh, keluarga sehat. Alhamdulillah. Bisnis lancar. Alhamdulillah. Thank you-nya Hartu nuhun pisan udah mau insya Allah berbagi cerita tentang perjalanan bisnisnya, perjalanan dakwahnya gitu ya, insya Allah. Oke, gak perlu berlama-lama lah ya gitu. Enjoy aja lah di sini mah lu anggap rumah sendiri. Pertanyaan awal mungkin ya. Saya melihat Andri sebagai pengusaha gitu. Nah, mungkin bisa ceritakan sejak kapan Andri mulai mencoba berbisnis dengan ya. Mungkin yang tahu di luar kan dengan brandnya Shot Legend, tapi kalau saya lihat kemarin ketemu banyak ngobrol dengan AA, banyak ternyata bisnisnya. Mungkin sejarahnya seperti apa gitu? Ya, oke, sejarahnya udah. Saya tuh bukan pengusaha juga, nggak ada privilege dari orang tua nurunin bisnisnya ke anaknya, betul-betul belajar dari nol. Oke, berarti ama perintis bukan pewarisnya. Betul, perintis bukan pewaris. Dan alhamdulillah memulai usaha itu dengan modal yang enggak disebut gede juga ya, enggak dengan jutaan, puluhan juta, ratusan juta atau miliaran, jauh banget. Saya memulai usaha itu dengan modal 67.500 an. 67.000? Ya. Tahun kapan tuh? Itu tuh 2011. 2011, berarti sejak 15 tahun yang lalu ya? Iya, kurang lebih lah. Iya, kurang lebih seperti itu. Sisa dari gajian saya dari pabrik. Oke, berarti sebelum jadi pengusaha tuh buruh pabrik? Iya, 4 tahun dengan gaji alhamdulillah sangat saya syukuri dulu teh 25.000 per hari. 25.000. Alhamdulillah tanpa makan tanpa apapun ya bisa kebeli motor Suprafit. Sampai sekarang ada. Suprafit saya dulu pernah punya Suprafit itu legend pisan. Ada motornya. Jadi apa ya, bukan koleksi ya, pokoknya nama sejarah awal merintis usaha teh bersama si sayang itu, si Suprafit. Sampai-sampai saya payu ke aww itu ya. Pakai Suprafit ketika Mio sudah bertebaran di mana-mana. Berarti masa komunitas Suprafit bukan beatnya. Beat mah kesini-sininya aja gitu. Dari 67.500 AB dipakai apa aja, itu kan sisa gajian pabrik ya, dan sisa bayar utang. Oke, kenapa? Ke siapa? Utang ke temen di pabrik, karena dulu saya ketika di pabrik itu suka bisnis juga, tapi bisnisnya agak lain. Temen punya modal, suka ngereditin handphone dan elektronik lainnya, saya sebagai makelar. Yang ngambil kreditan itu kebetulan ada, maaf saudara, tetangga di rumah, di lembur ya, ngambil ke saya cuma bawa 100-200 ribu lah. Nah, singkat cerita kan pada ngambil lewat jalur saya. Sekali bayar, 2 kali, paling maksimal ke 3 kali.
bararaya. Kami Bararaya. pernah untuk Karabur. Sampai saya hutangnya 30 juta lebih. Wow, Jadi subhanallah. dibayar sama ya yang nganjuk itu. Saya yang bertanggung jawab kan. Iya. Akhirnya setiap saya gajian itu dipotong untuk membayar utang orang lain. Oke, itu selama berapa lama tuh? Setahun nak. Saya cicil Innalillahi. dengan Dari gajian di pabrik, ya, sebagian dipotong buat bayar cicilan Iya. ya teman atau saudara AA betul. gitu. Dan ada rezeki lain kalau mengandalkan gaji untuk membayar 30-an juta, Ya. ya udah habis karena gajinya itu 600-an sekian sebulan. Jadi saya cari-cari lagi uang di luar untuk bisa menutup dulu utang orang ya. Iya. Ya. Orang lain bukan utang saya. Tapi alhamdulillah karena bentuk kerja tanggung jawab ya, alhamdulillah memudahkan. Dan pada saat itu tuh 2011 kan salah. 11. Saya ikrar bulan Mei kalau lunas, Oke. udah tahu mau lunas sebulan lagi nih. Ya. Saya mau resign. Oke, Gitu dari pabrik teh. Karena sebelum resign juga saya udah memulai lihat-lihat, suka passion kan orangnya Oke. teh. Dulu kalau waktu itu teh ada Nevada, ya saya sebut brandnya itu, Ya. saya penggemar, ada 347, ada banyak banget lah. Band-band casual berarti ya. Dulu ya. Jadi kan kayak sepatu Nike, Adidas. Kalau saya kan nggak pakai sepatu yang di atas 1 juta itu, kaki saya kan bermasalah. Oh, Kalau oke. meheun atau apa gitu kan. Jadi harus gitu apa ya harus yang branded. Kalau saya mah meskipun saya Oke. keadaan keluarga biasa-biasa, tapi karena saya suka dengan Iya. barang-barang yang Tapi sih kalau berkualitas buat gitu. lelaki mah emang kayak sepatu itu barang apa ya? Kesukaan ya. Tuh, koleksi Termasuk kan. koleksi, nambah confidence dan sebagainya Betul gitu. banget gitu. Ya alhamdulillah lah, udah lunas, saya resign. Dan pada saat itu juga singkat cerita, apa ya, bulan Juninya itu karena saya tuh diperebutkan sama 3 perempuan dulu teh. Eish. Ya, maaf ya gitu. Jadi saya tuh orangnya kan, laki-laki itu kan berhak memilih kan. Aduh. Laki-laki itu berhak memilih, betul kan? Kalau orang teh itu ya rek cerita bisnis, nah cerita Ya, perempuan, wanita cerita dipilih, kan? Wanita itu Udah, pilihan. Dan laki-laki itu berhak memilih. Ya, betul kan? oke. Ya, Lanjut. ya. Akhirnya kan ya saya kepilih, alhamdulillah istri saya saat ini Teh Ayu yang orang Pangalengan, dan alhamdulillah dikaruniai. Alhamdulillah, berarti Teh Ayu itu salah satu pemenang ya di antara 3 itu tuh. Pemenang. Wah, luar Doanya biasa. paling bagus ke Allah untuk Masya Allah. gimana caranya mendapatkan hati Andri Abe. Gitu. Beruntung banget Teh Ayu ya. Beruntung banget Teh Ayu mendapatkan saya. Ya, beruntung banget. Masuk. Saya juga beruntung. Soalnya banget dia. Nah, alhamdulillah singkat ceritanya Dari dulu modal 67.500, 67.500 saya bikinin flyer. layar. Di sana teh bertuliskan bukan Shot Legend, nah saya juga belum punya brand. Oke. Tapi disebutnya Tanjung Yacht Tan- Imut kan ya. Tanjung itu nama pengajian di lembur saya, Oke. Pemuda Tanjung. Tanjung Sari ya Iya, katanya. Tanjung Sari itu daerah Banjaran Oke. Sangkuang. Jadi di sananya menerima pesanan bikin kaos, bikin jaket, bikin pokoknya aparel Iya. semua. Dan saya Itu sama jadi makelar oge atau sama, saya nggak punya mesin, mesin. nggak punya apa-apa. Abe dikemanain ya, cari relasi aja dulu mah Oke. zaman Jalan Suci ya. Oh, Banyak benar, bisa, saya tahu. Luar biasa itu Jalan kan Suci, Pak. pionir di kota Pionir. Bandung ya, Jalan Suci. Jadi saya kodarullah pas saya dapat orderan lumayan banyak, saya maklumin Iya. ke salah satu konveksi. Konveksinya itu maaf lah bukan orang Bandung ya, orang Oke. seberang yang punya nate. Ya, saya ngerasa ketipu juga karena ya jadi sejarah juga. sama abdi kayak Pelajaran kehidupan ya nggak apa-apa kan, jadi pelajaran. Jadi saya selalu tidak merasa apa ya saya rugi sampai saat ini. Ketika dalam berbisnis saya tidak pernah merasa rugi. Oke. Nah, karena semuanya adalah pelajaran. Betul, dari Ya. modal 60.500 itu digolangin Ya. jadi flyer. Jadi flyer itu di rumah disebar atau di kan zaman dulu mah belum ada. Memang nggak ada marketing, belum ada Facebook juga. Ya, masih inilah buat media nggak sosial ada kan, ya. sih, nggak, cuma belum rame lah. Rame. Saya caranya itu kayak tukang sales motor di sisi jalan. Door to door. Oh iya, Oke. tapi saya lebih ke sekolah-sekolah, ke SMA,
ke STM yang bubar sekolah saya bagiin. Kalau mau pesen jaket kaos ke sininya. Gitu caranya itu. Ke sekolah kayak ke guru-guru. Iya. Mau bikin seragam sekolah boleh ke saya datang. Saya datang door to door B2B langsung sama Capsek sama ya seperti itu. Berapa lama dari mulai sampai dapat orderan? Kan fase itu ya? Ya, di sebulan awal alhamdulillah udah dapat orderan. Yang bikin jaket Viking Persib dulu, kita ingat. Yang Viking tulisannya, tapi Viking Ciwidey ingat banget ya. 180 pieces ingat. Di mana? Kan dulu mah di Maklungpul. Baru mulai gimana caranya ya bikin sendiri. Nah, Sebenarnya itu. Itu mulai. Tapi apa sih udah nikah ya teh? 2011 teh? Yang 2011 tadi belum tuh. Pas sebelumnya, belum. Berarti kan itu Belum masih- mau pasti mau menikah. Oke. Alhamdulillah cari tempat beli kain. Tuh katanya di sana di Cigonewa di mana wah di Papai bukan nama. Kesanaannya. Oh gitu kan terkenal Cigonewa dengan kiloannya jadi sabaraha ya 1 kilo 5 ke Tamim gitu kan ya ambil dari sana juga akhirnya cari penjahit. Oke. Dan akhirnya saya dapat penjahit pertama itu di Soreang di Panjirapan yang ke atas namanya itu Koneng Santen. Sampai sekarang si abahnya juga ada. Dan mesin pertama yang dipakai oleh garment shop Legend saat ini tuh mesinnya itu Singer butterfly ya ini yang kemudian saya sama teh ngajahit itu masih dikit tuh ya. Ngajahit jaket. Yang senang hayang gancang senang ngajahit teh mah tuh bang enggal meuli apa trap wah apa tanya dinamo gitu iya sama si emak ya si abah teh kan sama si emak ya yang penjahit pertama teh suami istri. Kalau ngejahitnya kan di lembur ya, si abah bari kopea, bari ngarokok, si emak teh make kutang yang zaman dahulu teh geuningan ya. Lucu nggak tahu kan yang di sini itu kan nyimpan rokok naon di dia ya. Tapi saya nggak kebita sedikit pun nggak mama gitu. Baik, asuh. Aman gitu kan. Nah dari sana alhamdulillah berkembang. Terus saya cari orderan sampai di titiknya alhamdulillah sampai saat ini ada kurang lebih atas izin Allah ada 150 orang karyawan. Itu dari tahun 2011 hingga akhirnya punya konveksi sendiri. Kalau tadi kan modelnya kan mungkin kolaborasi ya. Iya. Sama abang, emak gitu. Betul. Sejak tahun kapan tuh punya? 2012 setahun kemudian ya pas menikah kan kita butuh mesin yang upgrade. Ya. Akhirnya kan nggak punya modal juga kan. Tapi ini betul salah satu bentuk kesuksesan seorang suami itu adalah support dari pasangannya. Oh iya. Sampai-sampai istri saya gini, Neng, abi tuh ngomong dulu, Neng, kayaknya kita harus punya mesin, doakannya sih nggak dua rezeki. Ya motor masih Supranya, ya Neng doakan, senang. Sehari sebenarnya dia sore teh, mau ngobrol, gimana Neng? Ini atuh, senang. Udah jual aja mas kawin kan 21 gram, ini aja jual mas kawin. 21 gram. Oh, dulu teh, gede ya sekarang jangan kata itu mah uang Neng nggak boleh apalagi mas kawin nggak boleh sok aja nggak boleh gitu sok ambil pakai aja dulu enggak pas saya di sana teh enggak pakai tuh boleh itu yang kamu yang enggak pakai enggak hasilnya sok itu buka. Alhamdulillah. Dari apa? Suhu ya. Berangkatlah ke Pengalengan. Padahal dalam hati lama. Ya, jual emasnya. Alhamdulillah jadi 5 juta. Dan waktu murahnya berapa ya ingat? Bukan jadi 5 juta. Jadi mesin 2 ya merek Yamata saya beli di Otista. Bulan puasa ngangkut 2 mesin. Di berang dukeun ka sore magrib dukeun ka itu ngesigah naon puasa kieu tara kabar aku teu puasa ieu mah ya ngangkut mesin di motor Supra bari berat si bujurna siga nu seuhan bari jalan ka babakan Cianjur yang paling berat kan mesin mah si kepalana nya. Masya Allah perjuangan alhamdulillah punya mesin deh. Nah sampai saat itu ya atas izin Allah terus Allah bukakan. Jadi pada intinya ketika support seorang pasangan dari seorang pasangan itu benar-benar bakal ngebuat jadi sebenarnya kata para ulama juga gitu selain ibu doa dari istri itu sangat membuat pasangannya itu akan lebih melesat. Betul.
Kita kan kita harus memiliki pasangan yang solihah. Pentingnya seperti itu. Jadi kalau tidak ada pasangan yang solihah, kita nggak bakal mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Karena rezeki itu datang bagi orang-orang yang hatinya bahagia. Kalau orang-orang yang hatinya rudet, rezekinya rudet dan abu seret jadi nate. Jadi carilah istri yang membahagiakan, bukan merudetkan. Kira-kira ngarudetkan. Luar biasa ya. Sianida. Alhamdulillah. Nah, dan itu pun fase istri jadi lebih soleha itu adalah fase pendidikan. Karena ari jalur qawwamuna 'alan nisa. Lalaki teh pemimpin bikin kaum awewe. Gimana caranya kita bisa mendidik, memahamkan istri kita itu agar ketaatannya itu tidak melebihi siapapun selain pada suaminya. Jadi ketika udah ketaatannya hanya pada suami, udah pokoknya mah pisurgan buat dia mah udah nyampak di ku Allah tuh udah disediakan seperti itu. Akhirnya karena solihah, setiap doa yang terucap dari istri itu diijabah sama Allah. Masya Allah. Nah, itu jadi carilah istri yang menenangkan, menenteramkan, bukan dengan gaya hidup hedon dan lain sebagainya. Sampai saat ini punten maaf ya, saya sebagai itu CEO yang nyamar ya, CEO nyamar ya. Drama Korea. Sebenarnya mabok jacin. Ya. Sampai saat ini saya tidak tidak mengizinkan dan saya juga tidak membeli dalam bentuk punten emas yang dipakai apalagi banyak. Ini enggak, istri saya kayak biasalah ya. Biasa aja gitu. Cuman cincin nikah aja gitu. Enggak, saya nggak mau menyakiti perasaan orang-orang yang nggak memiliki emas. Gitu. Orang-orang yang maaf secara ekonomi di bawah. Jadi gimana menjadi orang itu bisa membuat bahagia banyak orang. Meskipun tidak akan semua orang itu senang ke kita. Rasul aja yang baik hati banget, yang ketika kecilnya dadanya dibelah, hatinya dibersihan, masih banyak orang yang benci, yang dengki, terus orang salah. Rasulullah, ya gitu kan. Apalagi di dalam bisnis, baik. Jadi di dalam bisnis itu akhirnya mau tidak mau harus lempeng sesuai dengan visi misi perusahaan. Ya kalau misalkan terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang toksik, negatif, ya udah bisnis kita akan keganggu. Waktu kita habis untuk memikirkan, membicarakan, apalagi kalau sudah seperti itu terjerat dengan pertikaian, nanti kita akan tajasasu mencari kesalahan orang lain. Mending kayaknya fokus kepada visi perusahaan kita aja. Dengan kalau ada orang yang ngajak untuk menceritakan keburukan orang, skip. Karena apa? Jangan berteman dan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Toksik lah istilahnya mah ya. Buat teman-teman untuk lebih berhasil, kalau kita punya circle atau teman yang kehidupannya hanya membicarakan keburukan orang lain, percayalah pada saya. Setelah kita berangkat dari tempat duduk, kita adalah target utama juga yang akan dibicarakan oleh dia. Betul. Percaya. Jadi hindari orang-orang seperti itu. Salah satunya, makanya bentuk juga. Nah, keduanya bentuk circle. Selain jelaslah doa istri, doa orang tua, bentuk circle, pertemanan, persahabatan, yang mana orang-orang itu mengajak dan mengobrolkan tentang ide, gagasan, dan agama. Itu udah. Insya Allah kita akan terus bertumbuh dengan orang-orang yang seperti itu. Terus karena visi misinya sudah beda. Visi misinya. Kenapa yang saya sampaikan tadi ide, gagasan, agama. Kan ide bisnis kita apa sekarang? Gagasan kita apa ke depannya? Terus pencapaian kita apa? Terus agama, tungtung nama Fir'aun. Kekayaannya, wah. Ya kehormatannya dihormati banget di Mesir. Ngaku Tuhan, akhirnya modal anggar. Ngaku Tuhan. Korun, hartanya sombong, dilelapkan yang harta-hartanya. Pada intinya ketika kita ku Allah ditakdirkan nanti menjadi orang yang kaya dalam hal finansial, harus juga kaya dengan kebaikan. Makanya jadilah pengusaha yang khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Nah, sebaik-baiknya manusia mau jadi apapun adalah manusia yang banyak manfaatnya bagi banyak orang. Laras bisa. Masya Allah. Itu saya tadi pengadilan mana kayak kawa-kawa
Wah, luar biasa. Berarti sebelum bergelut di dunia konveksi atau garment yang saat ini Andri lakukan, berarti sebelumnya di kredit handphone ya gitu dengan dinamikanya makelar, terus lanjut ke makelar ya konveksi juga ya. Awalnya udah belum punya konveksi, akhirnya punya modal, bertumbuh punya konveksi sendiri tahun 2012. Saat ini kan kalau saya lihat bukan hanya Shot Legend aja ya, ada brand-brand yang lain apa aja itu. Alhamdulillah pernah dapat jackpot juga ya kalau orang-orang tukang judol mah. Makanya saya juga helm mereknya Zeus. Zeus, Dewa Zeus. Dari judol saya tahu. Cuma ada Zeus Kali 500. lucu gitu. Jadi bisnis saat ini alhamdulillah pernah di 2021 saya bikin brand perempuan tapi khusus jas hujan. Namanya Hijasku Official. Sekarang alhamdulillah pada 2021 itu kita memulai dengan 4 roll saja. 4 warna. Jadi satu warna hitam, army, navy, biru. Warna-warna best seller ya. Iya, basic lah ya. Basic, ya. Awalnya ragu teh kejual ya enggak ya. Dan Shot Legend juga jujur sampai saat ini juga terus diperbaiki masalah brand. Nah, gedenya dari mana? Saya sebagai penerima jasa aja sama kayak di RK juga ya menerima pesanan dari korporat custom ya gitu ya dan lain sebagainya custom itu gedenya di sana alhamdulillah. Dan ketika Hijas itu kan alhamdulillah niche-nya jelas ya. Perempuan segmented banget itu. Segmented banget jas hujan untuk perempuan. Abe dari mana itu idenya membuat jas hujan khusus perempuan dan muslimah lagi. Awalnya ketika saya mau motoran gitu hujan kan. Ya pas lihat ada seorang perempuan tuh di UIN, saya kelihatannya itu mahasiswi UIN ya. Keluar dia hijaber banget lah kayaknya jadi pakai jas hujan atasan aja kelihatan dia juga bawa celananya ada kan cuma nggak dipakai karena apa mungkin dia punya sebuah pemahaman mungkin ya nggak mau pakai celananya kayak gitu gini ya karena pakai rok juga jadi lebih apa ya mungkin ya secara paham dia gitu. Jadi akhirnya mending pakai rok baik hujanan di tiis oke gitu kan. Itu kan dari masalah, ide dan gagasan itu kan dari masalah biasanya. Betul. Dan pebisnis itu ngambil sesuatu itu dari masalah ketika musim dingin, dagang namanya coba dagang wedang jahe, kuliner. Cocok nih. Musim panas coba dagang es krim, dia kan mulai es krim. Nah, ketika musim hujan, wah ini ada ide deh peluang gimana kalau bikin jas hujan yang khusus perempuan muslimah ya tapi tanpa celana akhirnya kan gamis akhirnya pakai gamis geblus simple dan itu kan belum banyak yang bikin gitu pas saya bikin pelopor berarti ya Hijas jas hujan perempuan 2021 mulai naik 2022 muncak 2023 puncak banget. Wah, sampai pernah maafnya 1.500 sampai 2.000 per hari. Kalau sekarang masih alhamdulillah eksis cuman penurunan biasa udah tahun beberapa mah. Biasanya udah ada pesaing ya kompetitor. Banyak sekali yang udah nurutan sekarang mah tapi itulah kehidupan. Iya, betul. Enggak usah takut ya. Dan ada selalu lagi jalan-jalan keluar dari Allah dari yang lain-lain seperti itu. Satu Hijasku Official alhamdulillah. Yang selanjutnya next juga lebih fokus juga sekarang ke kuliner dan alhamdulillah selain tuh enak tuh tempatnya Hidden Gem Bandung Selatan apa namanya Cafe Legend kuliner legend. Jadi sekarang juga selain kuliner Cafe Legendnya itu yang banyak digunakan untuk kajian ngaji ya tapi disewa tempatnya makan-makan ngeliwat terus untuk santai-santai banyak juga digunakan untuk sekarang wedding nikahan. Itu kalau misalkan nikah di sana bisa sewa venue-nya dan plus dengan cateringnya. Kalau yang mau nikah istri yang kedua ketiga itu ada diskon 50%. Spesial. Bukan masalah. Nah guys, mangga tuh yang mau nikah. Tapi kalau masalah nanti saya hanya sengiringannya yang punya tempat. Kalau ada yang melabrak istri pertama itu tidak tanggung jawab. Saya tidak tanggung jawab gitu ya. Itu bebas tuh. Dia mau nikah. Mau nikah yang kedua kali, tapi istri yang pertama udahan masih diskon nggak? Ada teman saya. Masih diskon. Lu bisa diatur guys. Ngobrol di belakang.
Masa sama cateringnya? Asli tuh tempatnya enak banget itu. Ada suasana indoornya, outdoornya gitu Iya. kan. Parkiran luas aja. Insya Allah luas Insya banget, Allah. bisa sampai 50 mobil bolak-balik, Bolak-balik. aman lah insya Allah. Gitu. Tanjung Sari ya, Bandung Selatan. Oke, itu Dan buat. uniknya itu sekarang lagi ngembangin ini ya, karena di Indonesia itu perempuan itu suka ngemil ya, Oke. makanan-makanan gurih. Mm. Ya, kita lagi bikin namanya itu kuliner legend kan, Oke. Bacitul, Cirawit, Oh, berarti Cimol. ada produk-produk signaturnya gitu, produk. Yang dijual sekarang di marketplace juga mulai dijual, dan kebanyakan sebelum ke marketplace offline juga habis. Oh, Jadi buat hebat. oleh-oleh, buat lain sebagainya kan kita juga ngebuka reseller. Akhirnya cepet penjualannya. Itu bagus. Alhamdulillah, nah, itu yang lagi dikembangin mah seperti itulah. Oke. Pusing tuh itu dari fashion kan perkainan terus lanjut kuliner. Pusing di awal, Wak. Masyarakatnya saya yang didagorkeun ya jeung Ngomong aturnya itu. jeung apa namanya? Jeung bolu gitu. Langsung bari ya gitu ya. Tapi kan udah ada koordinatornya kan masing-masing Alhamdulillah. setiap usahanya itu. Alhamdulillah, jadi kan kalau memang betul dulu saya kan ekspektasinya tinggi ya ketika konveksian pengen naik, Ya, brand pengen naik, itu. dan yakin teman-teman kalau punya pemahaman seperti itu dua-duanya mau naik. Oh, berarti harus ada salah satu. Ya harus Yang diprioritaskan. berkorban dulu, Oke. yang diprioritaskan satu dulu yang harus ditaikkan. Oke. Nah setelah naik satu, alhamdulillah saya juga mulai bisa mengembangkan kayak Oke. Hijazku official, ya sepertinya sekarang lagi, tapi divisinya memang harus dibedakan. Kalau saya sekarang lebih kontrol saja karena ada manajernya, ada kepala produksinya, kepala bagian-bagian yang memegang, contoh garment siapa, hijaz siapa, short legend siapa, kuliner siapa, di kontraktor yang ngebangun rumah siapa. Oh kontraktor. Oh, ada juga kontraktor. Ya, Wow, ya soal kontraktor properti. mau ngebangun rumah, ruko apa, insya Allah saya bisa. Di Cigonewah juga ada, Bro. Saya ngebangun lumayan tuh ruko-ruko. Hebat, Ya, merambah ke properti ya. Properti, Ngebangun rumah tangga. Membangun rumah tangga itu keahlian sekali, keahlian, alhamdulillah itu. Ya, Oke. keahlian itu. Mudah-mudahan Oke, Ari, sebelum panjang lebar, kan kalau rumah tangga ujung-ujungnya ke akhwat lagi, bahaya guys. Kita fokus di sisi bisnisnya gitu ya. Ini tantangannya apa saja zaman dulu awal ngerintis sampai sekarang yang sudah berkembang dan bahkan tadi memiliki ratusan karyawan ya gitu. Dulu sama sekarang tantangannya apa? ya, orang itu bertumbuh ya, dan orang itu bisa sadar atas kejadian-kejadian. Dua tipe orang yang bisa sadar. Satu, cuma bisa dinasehatin langsung sadar. Kedua, tidak bisa sadar dengan dinasehati dengan kejadian. Oke. Kalau saya adalah orangnya itu, kalau saya ya, kalau berbicara tentang saya, lebih ke ketika sudah dikasih kejadian baru sadar. Belajar dari pengalaman Belajar pribadi dari berarti ya. pengalaman. Ya, saya orangnya cerobohan, Oke. rurusuhan. Oke. Maksudnya bukan rurusuhan itu benar, positif sih. Nah, cuman dalam mengeksekusi sesuatu hal itu terlalu bermikir, pokoknya coba lah, gagal, coba. Tapi kalau belum terwujud, saya mah harus sampai terwujud. Orangnya seperti itu. Oke. Memang tantangannya seperti itu. Oke. bagi Learning saya. by doing mungkin ya. Otodidak, belajarkan dari pengalaman. Jadi saya mau keilmuan baru berapa, 20%, tapi coba Gas, lah. gas coba lah. Pas apa pun ya salah kurang teh. Jadi ya dalam hal apapun, Iya. dalam hal apapun, bukan dalam Oke. bisnis, dalam rumah tangga, dalam hal coba enggak. Bangke weh gitu, orang tuh bangke. Ya, Tapi emang banyak faktor kesuksesan itu harus mulai dulu aja gitu. Betul. Kalau banyak mikir, banyak rencana, hanya Jantan, wacana itu jantan. jantan gitu. Harus Karena susah. kesempurnaan itu datang saat kita menjalankan, ya harus ya gitu. Susah, Sama disempurnakan. gitu, Berproses, sempurna berproses pada berproses akhirnya. orang kayak gitu. Emang learning by doing seperti itu Ya. gitu. Tantangan pertama itu, tantangan kedua rata-rata di finansial juga Oke. akan diuji sama Allah Ya, nanti. Ini buat teman-teman para pebisnis yang sudah mulai maju, hati-hati, jaga ego, jangan Oke. merasa menjadi orang kaya baru. Nah, kayak KB ya. banyak ngeposting apa, dan hati-hati kebanyakan ini mah saya saling watawasau bil haq watawasau Ya, bis so. ya, buat semua jujur ya. Setiap orang yang suka posting tentang kekayaan, orang kaya baru Ya, ya, pendapatan apalagi Ya. sampai di muka umum, rata-rata beberapa tahun atau bulan bisnisnya langsung begini. Oke.
Ya. Iya. Itu mah kalam. Iyalah. Saya juga pernah mengalami fase di mana ya, sikap saya mungkin merasa lagi di atas. Saya tidak memungkiri itu karena manusia. Iya. Dan yang penting saya sudah sadar bahwa itu suatu keburukan, Keburukan. ya kurang baik. Mungkin orang ketika kita memposting sesuatu hal, maaf, yang sifatnya finansial atau kekayaan, ada orang yang beas wae hese, Ya, betul. gitu kan, ya. Apalagi tetangga kade, Ada nah betul. diperhatikan kalau Ya. sebagai business owner itu rata-rata seperti itu. Makanya ego turunkan, jaga saja. Jadi jangan sampai terlalu diperlihatkan. Begitu, sok sampai akhirnya memperlihatkan. Beda, saya personal branding. Branding apa? Halo guys, saya lagi di Garment Shop Legend. Ini gedung tempat produksinya. Kita di sini milik sendiri dari mulai cutting, ya, Jahit, apa, sampai sablon, sablon, bordir, bordir, DTF, jahit semua di sini. Oke. Dia datang ke sini. Kalau datang ke sini, teman-teman dapat kopi gratis. Dan itu kan lebih ke promosi Iya, promosi, aja. betul. Beda kalau misalkan, kok saya pendapatan ratusan miliar, Ini Lamborghini, itu hati-hati. wah, Itu betul. hati-hati, bisi punten ada hasut dari orang lain dan lain sebagainya. Ya jangan seperti itulah. Kita mah tetap low profile aja, menjadi orang yang lebih sederhana aja gitu. Harus. Makanya banyak punten kalau saya di perusahaan juga kan ada yang ngelamar kerja nih, lagi daruduk nunggu teh. Kan saya kalau pagi-pagi taruh di senal, kadang siga saha gitu, kadang aya sampah Ya, bersihan gitu anu kan. CEO nyamar jadi tukang sapu teh. Obe. Nah, Padahal dalam masih kegiatan saya seperti itu dan wajah saya memang betul-betul nggak kelihatan orang kaya, enggak, padahal kaya. Ada yang nanya, bagian apa bapak di sini? Neng mau ngelamar ya? Ya, saya mau bagian bebersih Neng. Gitu, saya mau ngelamar bagian staf Pak. Sing keterima ya Neng ya. Apa lu aing ngomongana? Kayak wawancara Saya kan terakhir. mau motoran, saya enjoy itu. Masih naik Supra gitu kan. Santai aja, yang nggak ada gengsi sedikit pun. Jadi kadang orang ego. Iya. Gitu. Berarti tadi itu Tantangannya itu sih. ya gas dulu aja ya, mulai dulu aja, kemudian turunin ego gitu kan, jangan sampai ria gitu. Jadi gas aja dulu, nggak apa-apa lah, diperproses. Proses Cuman kesempurnaan memang kalau udah nemuin ilmu dari RK ini nih, dari Rumah Komunitas Merdeka apa namanya, talk show ini ya, tadi harus dijadikan apa namanya acuan bahwa gas, betul gas, tapi jangan ceroboh juga. Iya, harus ada perhitungannya ya, Yang hati-hati ketiga ya. tantangannya hati-hati dengan kolaborasi dengan orang. Kalau kalian mau berkolaborasi dengan orang, screening dulu orangnya. Selektif ya. Selektif, siapa dia, punya riwayat apa. Dulu pernah nggak dia berbisnis, tanya dengan yang pernah, baik nggak orangnya, bener nggak, itu penting loh. Jangan terlalu husnudon, jangan terlalu husnudon. Kayak saya kan terlalu husnudon kemarin. Ini maaf, bukan sekarang, bukan dulu, ini baru-baru. Terlalu, nah ini hati-hati berbisnis karena kedekatan. Ya, itu harus profesional tetap. Mau jeng saudara, mau jeng teman dekat, harus tercatat. Harus ada akad perjanjiannya. Jadi jangan jeung babaturan lah moal mungkin teu bisa. Dino bisnisna teu bisa, apalagi bab cuan. Itu screening dulu. Kalau itu tantangannya teman-teman, hati-hati kalau udah punya uang, hasil usaha, tadi jangan ego, tabung, dan tabungnya itu ke sesuatu hal yang nilai asetnya itu bertumbuh. Bukan murah, langsung flexing, beli mobil, segala halus, wah dijajarkan kemahanya, pasti kan turun ya. Kecuali motor-motor tua yang memang itu, makanya saya suka. Sama motoran nggak ya? Iya, ya itu mah hobi aja ya. Nah teman-teman belinya kayak maaf ya, aset untuk tempat produksinya, tanah, bangunannya akan naik ke depannya, yang seperti itu aja gitu. Tapi untuk menunjang juga ke depannya untuk kebaikan teman-teman juga seperti itu. Luar biasa nih. Ya, hati-hatilah di screening orang itu. Tantangan ketiga, hati-hati ketika punya uang kan ada yang ngajak collab. Ya pasti. Yuk biasa sama lah jeung abdi. Sok itu kan aya wae nya. Pasti aya. Iya, aya proyek modalan ieu. Bukan gak boleh, bagus sirkah itu. Maka Allah itu senang dengan hamba-hamba yang suka bersirkah.
berkolaborasi, seneng banget Pak. Kayak kita kan kolaborasi. Iya tuh, alhamdulillah tuh. Kita Rumah komunitas dengan Set Legend udah lama ya udah lama kolaborasi. banget. Tapi jujur teman-teman semuanya, jujur ini RK itu kalau ada saling order kita ya, dia langsung cash, keren. Nggak ada hutang, dia langsung cash. Langsung lah. Langsung keren. Bisnis yang sehat itu ya cash flow-nya lancar. Dan tadi di awal kata Abe juga apa? Ya kata Abe juga rezeki itu akan datang kepada orang yang membuat bahagia orang. Nah, betul. Nah kayak RK kan ngebikin bahagia orang, cil kese duitnya bahagia kan? Ya Allah RK, cing loba batina, cing loba orderna, cing wah doa Amin. Betul, betul. Luar biasa. Kalau dirudet kan rudet. Berudah terus. Ya emang bisnis sekarang banyak metode kerjasamanya, ada bayar mundur sebagainya Ya, gitu kan mundur ya. Aduh, emang di rumah komunitas juga apalagi yang bayar mundur resikonya kan besar sekali gitu ya. Betul. Kadang kita suka nggak menerima gitu. Udah ya. Karena ya kan ada pepatah mengatakan bayarlah upah sebelum keringat kering gitu. Juara. Itu sih sama teman-teman di sini juga diupayakan seperti itu. Kalau di dalamnya udah seperti itu, ya harapan bisa nyebar ya ke konsumen kita gitu ya gitu. Mau gak mau tetap kita menjalankan sunnah. Saya. Walaupun resikonya wah nggak bisa ya udah daripada nanti hancur bubuk gitu kan ya gitu. Cari jalan aman aja lah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, masalah bisnis nih sekarang. Kan banyak pengusaha garmen atau konveksi yang mengeluhkan dengan gempuran produk-produk impornya yang murah gitu kan ya. Apalagi dengan ada istilah predator pricing gitu ya. Ada strategi yang orang-orang pengusaha di luar gitu ya ataupun di dalam dengan menurunkan harga semurah-murahnya, bahkan lebih murah dari harga HPP gitu kan. Karena tak asup akal orang sebagai pengusaha gitu. Ya intinya kan buat menarik pasar ya. Kalau pasarnya udah dia pegang, otomatis nanti naik gitu. Nah, Set Legend kan dengan hampir belasan tahun kan, 14-15 tahun berdiri bisa survive sampai sekarang gitu. Kiat-kiatnya apa? Yang harus diyakini itu kita berawal niat membangun bisnis itu untuk apa? Oke. Kalau itu yang harus diluruskan juga, karena awalnya saya mah jujur ya, yang kata Allah maaf ya kita udah saya muslim ya. Jadi kata Allah ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Barang siapa, itu Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu. Oke. Jadi kalau niatnya pengen nolongan agama Allah, maka Allah juga akan menolongmu. Jadi mau seperti apapun produk-produk yang dari luar datang ke sini, murah dan lain sebagainya, sing yakin Allah bakal nulungan orang. Sampai saat ini alhamdulillah masih bertahan dan cenderung naik gitu kan. Jadi jangan takut karena setiap karya itu ada penikmatnya. Iya. Setiap karya itu ada penikmatnya. Apalagi kita hidup di Indonesia. Ya. Di Indonesia itu heterogen orangnya. Ya. Tukang channel aja ngaku nabi, ada yang percaya? Ngarulah, ya owner RK ngaku nabi, lo baru percaya? Bahaya. Di Indonesia, ini masalah di Indonesia itu setiap karya pasti ada penikmatnya. Gitu. Dengan bisnis Arab itu custom dengan harga yang maaf kata orang lain nggak masuk maaf, tapi kan ada. Gitu kan? Jadi jangan takut dengan orang-orang semurah-murahnya, tapi yakinlah. Saya punya teman-teman yang jual harga murah banget. Betul. Saya juga nggak pikir ini batiknya berapa sih. Memang secara sizing jualannya kuantitinya banyak. Paling punya 2.000, 3.000. Teu sadareun padahal aja pajak. Iya. Akhirnya keur pusing ku pajak. Betul. Dan rata-rata boncos. Jadi batu yang dulu udah gede teh jadi buat nutup ini dulu. Jadi bingung mereka teh akhirnya. Sekarang karena udah mentok itu manehna oge akhirnya terjerat kebingungan dan akhirnya merevisi harga. Iya. Mau tidak mau kalau terus-terusan jual murah gitu capek akhirnya betul. Gitu, apalagi kalau misalnya konsumen ini terbentuk dengan rasa murah-murah ya. Untuk ada naik yang kelasnya. lebih murah, ya udah habis. Makanya solusi keduanya adalah bangun kepercayaan customer.
dengan mencintai produk kita. Kita harus memiliki value kayak jaket short legend ini. Oh pakai jaket short legend anti bau kelek contoh. Oh value lah, orang bau kelek kudu meuli heuh. Nah, dengan pesan ke RK bahwa jaket RK itu water repellent, anti air dan lain sebagainya. Anti jomblo. Ya, anti jomblo. Anti rodat. Memudahkan kalian mencari rezeki. Oh, itu kan value. Iya betul. Jadi bangun. Berarti tipsnya ya bangunlah cerita value ya dari sebuah brand yang teman-teman punya ya. Gitu. Ya seperti itu kayak Hijaz Official juga seperti itu saya yang bangun teh. Jadi ini ceritanya muslimah gitu kan, tetap menjaga aurat gitu kan. Ya, Masya Allah. Itu alhamdulillah. Jadi jangan khawatir teman-teman meskipun banyak gempuran ya para UMKM-nya gempuran barang-barang murah. Insya Allah lah. Allah mah kalau kita niatnya nolong agama Allah, Allah juga akan menolong kita. Saya yakin Arif pernah di posisi lagi butuh pisan dana atau apa, tapi pas di ujung-ujung injutan, kayak sering itu last minute itu istilahnya ada. Kau baru sok kajian Sabtuan, ini kemana ya saya? Pas kita pas THR lah, awal berdekatan THR gajian, double kan. Aduh. Ini kalau Andri kan ini bagian dari apa ya problem juga ya secara tata ekonomi Indonesia gitu. Ada nggak sih Andri mungkin tuntutan ke pemerintah gitu kan ya, bagaimanapun juga impor datang kan karena ya pintunya kan terbuka lebar gitu. Kalau saya mah ke pemerintah mah berharap ke semua unsur ya, mungkin Menteri Keuangan yang sekarang lagi viral ya, Pak Mulya. Satu pengen mah potongan Shopee, TikTok. Dah kalau Shopee lain Purbaya. Oh siapa tuh? Menteri apa? Menteri Shopee. Pokoknya apa? Macam negara itu apa Shopee kan Luciana. Kita sebagai UMKM mudah-mudahan saya mewakili seluruh UMKM Indonesia potongan atau gitu ya. Berarti masih menggunakan marketplace untuk jualan. Menggunakan gitu. Jadi kalau potongan adminnya kecil. Iya, sekarang udah hampir 20% ya. Iya, belum iklan. Mual itu hampir 20%, belum iklan dan lain sebagainya. Biaya admin, biaya pekerja. Iya. Ya udah gitu. Berarti kalau penjualan di website? Apa? Penjualan website ada kan website? Ada. Gimana? Berapa persen itu dari omset? Kecil banget kita. Jadi memang orang-orang itu udah langsung ke marketplace ya. Ya ke pemerintah itu sih keduanya memang dibatasi juga lah barang-barang yang apa white label sejenis itu ya. Mudah-mudahan tapi kelihatan langkah pemerintah sekarang betul-betul lagi ngerapihin ya. Udah mulai kelihatan pro-nya ke UMKM. Mudah-mudahan Pak, karena UMKM itu meskipun kita karyawannya kecil, ada yang UMKM ada yang 2 karyawan, 3 karyawan, 10, 100, tapi itu Pak ngebantu banget perekonomian Indonesia karena dengan seperti itu kita tuh sudah ngebantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan betul. Ya, kalau pekerjaan sebanyak-banyaknya gitu. Akhirnya ekonomi kan bergerak dari yang kecil-kecil itu teh. Alhamdulillah, makanya ya tolong support kami lah kalau misalkan ngebantu juga lebih terarah langsung gitu. Apa yang menjadi kendala UMKM kita support ininya ya atau yuk arahin impor, ekspor, caranya begini biar murah nih. Ini caranya begini ya, itu dibimbing aja kami yang masih jauh dari dan keterbatasan ilmu kita dan pemerintah lebih support. Iya betul lah, ini kebetulan sekali kan rumah komunitas lagi ada movement kan ya UMKM Merdeka gitu. Kita jadi banyak keluhan yang punya brand atau konveksi yang punya brand juga gitu, mengeluhkan dengan admin, fee, komisi atau pajak di Shopee kan gitu. Nah kita punya movement sebetulnya UMKM Merdeka, Andri gitu. Jadi fokusnya kemana? Ya gitu. Kita jangan terlalu bergantung juga di marketplace gitu harapannya. Harapannya para UMKM yang punya brand harus punya website sendiri gitu. Ya, mulai gitu. Ya biasanya nanti bisa collab lah Andri Abis sama rumah komunitas nanti kita bikinkan websitenya. Kita ada tipsnya juga bagaimana si trafficnya kencang juga di website itu. Karena kan emang faktor utamanya kan marketplace udah ada segmennya ya.
pasarnya gitu. Betul. Tapi kalau kita tuh bergantung di sana ya kejajah juga kita. Udah penyajian sekarang kan harus perang. Benar. Ekonomi lumayan gitu. Saras. Itu bagus banget lah. Berarti nanti Boleh, Akang tuh. harus share juga ke forum ngopi bisnis. Oh, boleh, ya, boleh. di Siap. Aja. Oh, keren Buat deh. teman-teman UMKM di sana yang tergantung kepada marketplace, Iya. bisa support juga. Boleh itu nanti lah. Ke website mungkin penjualan yang tadinya berharap jadi 50-50, penjualan website 50%, di 50%, gitu. dan Iya. harapan mungkin 80-20 semakin. Iya, betul. Ya, fokus Kalau ke rumah website. komunitas bisa dibilang hampir 90% itu penjualan website. Oh, oke. Rumah komunitas marketplace ada tapi alternatif lah gitu. Mohon. Nah sebetulnya basic kita sama custom ya, Ya. gitu. Ya kalau custom ya alangkah baiknya website atau WA kan directnya ke sana sebetulnya. Betul. Tapi ya branding apalagi kan, yang sistemnya modelnya stok gitu kan ya. Alangkah baiknya ya udah di website aja. Kan yang paling harus dijaga itu database konsumennya gitu. Pada saat kita menggunakan marketplace ya terbatas. Kalau mau nge-push harus pakai iklan. Betul. Gitu. Mungkin ya sama juga pada saat kita punya website untuk mendapatkan traffic harus pakai iklan, tapi ada cara lain lah sebetulnya namanya gitu. Mantap. Oke. Nah, nanti bolehlah nanti saya sharing-sharing di Ayo, insya Allah bulan komunitas Februari saya. Boleh saya tuh. akan Oke. ya untuk isi acara di forum bisnis tiap hari Rabu. Oh, keren. Rabu nih keren nih buat teman-teman ya dari sahabat rumah komunitas di Andri AB Jadi kafenya ya, Cafe ya, Legend di setiap belakang. hari Rabu jam berapa? Isa. Pada Jam Isa 8-an gitu lah. jam 8-an suka ada diskusi sharing-sharing tentang bisnis ya. Bisnis apapun ya. Ya, dari Dari mana-mana mulai dia datang. barang, jasa gitu kan gitu. Betul. Tuh saya lihat di Instagramnya menarik sekali itu. Yang didatangkannya narasumbernya yang keren-keren tuh. Ya. Masya Allah. Ya. Dan narasumber Itu gratis ya? Gratis. Gratis. Tinggal datang aja, Ya, bawa datang. badan, kopi udah siapin gratis. Oh, kopinya gratis. Bala-bala, kulub hui, kulub pisang, dan lain sebagainya. Tinggal ambil aja. Berarti warag insight-na Dapat. perutna warag, relasina dapat. Warag Wah, dapat. keren nih. Insya Allah itu Kalau jariah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah nanti kalau Allah ngizinin saya agak sering-sering lah. Ya. Harus. Oke, ini masih nih karena seputar garment sekarang masih hype ya. Ya. Karena yang saya tahu emang bisnis yang nggak pernah mati itu bisnis custom gitu. Saya yakin Andri lah punya masalah yang paling berkesan gitu kan ya, hingga menjadi sebuah ibroh gitu kan ya, bahkan semangat gitu. Nah masalah apa nih di garment atau konveksi Andri yang paling inget gitu? Oke. Apakah misalkan ada teman dekat yang pernah berkhianat gitu kan ya, ada kaspor mas standarnya Wah, receh. receh itu biasanya apa nih? Jadi ya, buat teman-teman semuanya, kalau pada saat ini kalian ada di fase lagi dikecewain oleh orang terdekat, orang kepercayaan yang dipercaya sama kita, Iya. yang tahu segalanya tentang perusahaan Dapur kita, perusahaan. tentang kita, dikecewain. Hmm. Sebenarnya itu adalah fase di mana Allah itu untuk menumbuhkan. Dan Oke. saya juga dulu ketika bangkrut ya 2016 ke 1 2020 mulai lagi. Oke. 2000 Ditinggalkan. berapa? 2020 20 berarti Covid, pas Covid. ya sebelum itu Sebelum. ya intinya ditinggalkan Oke. ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau lagi masa sekarang merasa dihina, dikucilkan, dihianati, bergembiralah Oke. karena itu fase tersulit saya yakin. Tapi itu adalah awal mula kebangkitan. Seperti saya dulu, maaf, saya pernah dikecewakan atau mungkin kasarnya mah dihianati lah. Ya sama si Pulan lah ya. Dan terdekat itu kan, si Pulan saya tidak boleh menyebut nama dan itu terdekat dan tahu segalanya. Dia maaf menghina saya sendiri, perusahaannya, padahal dia tahu tentang pergarmenan, konveksi, tempat bahan, relasi semua teh semua dari saya karena nomor telepon pun dia tahu. Oke. Ya karena syahwat manusia lah biasa. Ya bikin sendiri dan lain sebagainya itu tenang. Tapi itu mah nggak masalah. Dan namanya juga manusia pengen bertumbuh,
boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita jangan baperan di bisnis mah. Oke, walaupun pada akhirnya Nggak boleh baperan. Dan memang gitulah bisnis mah. Kadang harus gitu. Nah, tapi yang menjadi motivasinya adalah ketika ada ucapan yang kurang baik datang pada saya, menghina, gitu kan, menghina dalam arti merendahkan bisnisnya, merendahkan personalnya. Tapi dari sana saya bukan ambek mau balas dendam, enggak. Oke, apa Tapi nih? balas dendam terbaik itu adalah dengan membuktikan Oke, bahwa apa yang ia sampaikan itu tidak benar. tidak benar. Nah, akhirnya alhamdulillah saya ingat sampai saya tulis namanya. Bukan untuk jadi iri dengki, bukan, atau didoakan keburukan, enggak. Tapi jadi ajang motivasi. Saya akan buktikan pada dia bahwa saya tidak seperti apa yang Dia sebutkan. ucapkan. Ia ucapkan, dan qadarullah karena semangat itu terbangun tiap hari, tiap bangun bismillah, ya Allah aku bahagia, ya Allah aku berlimpah, ya Allah aku sehat, Oke. aku yakin ya Allah aku semangat, aku akan bertumbuh ya Allah. Jadi positif terus. Oke. Dan ya Allah aku ingin membuktikan pada dia bahwa ucapannya nggak benar. Oke. Dan aku bisa. Jadi singaran eta teh kangian tapi bukan untuk diceritakan gorengnya, enggak, Iya. tapi motivasi. Motivasi. Iya kudu apalin kayak orang. Wajar memotivasi. Ya. Dan alhamdulillah karena kan masih pulan eta juga yang Iya. ngehina, saya bangkit Makanya Masih teman-teman gitu. yang kalau berhasil bisnis sekarang, ada orang yang pernah menghina, mencederai hati, berkhianat, berterima kasihlah kepada dia. Jangan malah ngebunuh diri karakterna, nggak boleh. Iya. Berterima kasih kepada orang yang sudah ngehina kita. Nuhun, mun maneh teu ngahina aing moal bangkit. Kuduna kitu, nganuhunkeun. Mun aing teu dihianati ku si eta, sigana aing bisnis teh kitu we, ngarasa bener we. Iya. Tapi dari hinaan itu kita banyak pelajaran. Kita berproses bertumbuh Keren. lagi. Seperti itu. Karena Rasulullah mengajarkan kalau pengen bahagia, rezekinya berkah berlimpah. Ketika ada orang yang bermaksiat, jangan menghardik dosa yang ia lakukan. Mau pejinah, mau pemabuk, mau yang mengkhianati fraud dalam keuangan, mencuri uang orang, jangan menghina dosanya. Bisa-bisa balik ke orang. Tapi ya Allah, semoga dia dikasih hidayah oleh Engkau. Semoga dia menjadi orang yang baik. Dan ya Allah, jadikanlah aku tidak seperti dia. Oke. Jadi Rasulullah tarang ngahardik, Rasulullah di baledogan kudu Iya, tapi betul. ngadoakeun mudah-mudahan anak-anaknya kalaupun tidak dia dikasih hidayah sama Allah, anak-anaknya keturunannya saleh, Iya. sing bersih hati intinya mah. Oke. Ini kudu dijaga. Masya Allah. Jadi Wah, keren terima ya. kasihlah pada orang-orang yang sudah menghina kita. Harus terima kasih. Itu pengalaman yang paling Iya. sampai saat ini. Wah, pokoknya Dan mah selalu masih inget berarti ya. nuhun terus Nuhun dihina ya, abdi gitu. nuhun gitu. Iya. Atau nuhun gitu. Nah gini hari pengusaha levelnya Ustadz. Keren bener gitu. Pertanyaan berikutnya Yap. nih ya, kayaknya kan bis itu carinya berkah pastinya. Nuhun. Berkah menurut apa? Halo nikmat, masya Allah. Baristana harus. Nah, jadi teman-teman, berkah menurut AAB mah nyata ketika kita sama Allah dikasih kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, orang yang beruntung dan bahagia nyata berkah adalah orang yang dikasih kenikmatan ketika ibadah ke Allah. Nampak itu AAB kok dari bisnis kalau ibadah gitu. Harus yakin dan sadar kita teh ya, orang yang berhasil itu adalah orang yang paling pertama menyayangi dirinya. Orang yang pertama menyayangi dirinya akan sama dengan tahu diri. Orang yang tahu diri dia akan memahami dia awalnya dari mana, diciptakan oleh siapa, dan kita hidup itu untuk apa. Oke. Jadi kita sadar bahwa kata Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin, bukan urusan kita, juga Dan manusia, manusia. melainkan hanya ibadah. Ibadah. Jadi fungsi kita ada di dunia ini teh, Allah menciptakan kita teh untuk ibadah. Ibadah. Oke. Makanya kenapa saya menyebutkan bahwa berkah itu seperti apa, yaitu ketika orang dikasih izin, manusia itu dikasih izin ku Allah untuk menikmati ibadah senikmat-nikmatnya. Karena gini ada contoh, Allahu Akbar, ya. Ketika nggak gitu Allahu Akbar, ini gue mau orderan eta, ini eta Shopee potongan,
Ayo oke, Allahu Akbar, sholat ya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar segala erek langsung pro sholat nanti geningan. Geus Oh, beres cepat juga ya. Assalamualaikum. Langsung nyode HP wah gitu nya. Ada kan nikmatna ibadah mah ketika Allahu Akbar ini kan satu gerakan yang mana kepasrahan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita pasrah menyerahkan segala sesuatu ke Allah. Tidak ya tuh upaya siga orang ditodong ampun sih, ampun. Oke. Pasrah ke Allah. Berarti harus nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nikmat teh. Dan kumaha cara nikmatnya? Orang sadar bahwa yang di hadapan orang teh Allah. Kita lagi dekat sama Allah dan kita juga takut kalau Allah itu ngebenci kita dengan kita ibadah tidak benar. Hari ngobrol jeung presiden, jeung orang penting, baju rapi, fokus teh pemikiran Betul. nya. Eta teh orang penting di dunia di mata manusia. Ya. Tapi yang menciptakan orang penting siapa? Allah. Tapi kok Allah yang menciptakan orang-orang penting itu Allahu Akbar pikiran naon kan. Terus maaf baju sare make baju eta, kajaman make baju eta, salempak geus 30 teh diganti. Ya, siksaan nu dihadapi itu kan Allah. Nah, berkah itu. Yang kedua, ketika sudah seperti itu, maka Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka. Banyak Pak. Makanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ada asal muasalna heula, ada sebab akibat. Sebelum mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, nih ini solusi buat orang-orang yang lagi dapat masalah. Barang siapa yang takwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua masalahnya. Makanya tagline, ada yang pernah tahu nggak apa-apa, saya mau iklan. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Tagline. Kata Allah dalam Quran, apapun masalahnya, takwa solusinya. Takwa menurut versi Genji itu apa? Takwa menurut versi Genji itu adalah kata Allah teh kieu meureun Nah, menjadi apa yang Allah mau. Menjadi apa yang Allah mau. Kita menjadi apa yang Allah mau. Allah mau kita seperti apa? Ya ibadah ke Allah, taat ke Allah, versi takwa. Oke. Kalau bahasa agama nama kan menjalankan perintahnya, larangannya, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang Allah. Berarti kalau disimpelkan bahasa Andre Abe, ya saya tidak mengutip dari siapapun, menjadi apa yang Allah mau. Jadi kumaha Allah nya? Allah teh hayang kieu manusia teh taat ka Allah, sok sing taat ka Allah. Oke. Insyaallah. Keren. Masya Allah, ini banyak insight ya. Bukan hanya dari bisnis, tapi spiritualnya dapat gitu. Paling banyak. Nanti kalau udah berkah, hartanya berkah, dapat berbagi. Makanya saya doain yang nonton podcast ini, semoga para pengusaha semuanya, saya doakan mumpung bulan hari Jumat juga nih. Sing gede omsetna, amin. Gede oge batina, bersumah omset gede, 1 triliun batina 1 juta, liur kan? Ya, sama omset gede, bati gede, betul kan nak? Betul. Sing loba infak, zakat, sedekah, wakaf. Eta sapokana mah hartana manfaat. Nah, jadi nu berkah mah hartana teh keluarga nangke, istrina soleha, anak-anakna soleh, awakna sehat, dibarengan ku afiat dan kebaikan. Kan loba nu sehat tapi nipu batur. Ya, gitu. Nah, ini mah sehat dengan kebaikannya. Ada kan harta yang berkah mah seperti itu. Teman-teman semuanya, itu doa dari Ade-Abe CEO Satleja. Nih, alhamdulillah di depan kita ada daripada UMKM, Pak.
Ini duren itu, ini duren montong, Wow, duren Masya Allah. lokal, masya Allah. Wow. Ini dari Agung Durian. Wah, Gitu, Agung Durian itu dari mana? Ah? Ini ada 2 cabang. Agung Durian ini ada di daerah Cibardiut, sama di daerah Andega ada Soreang. Tuh Oh, yang orang ada. kemarin berarti yang di Gading bukan ya? Di yang pas Mau mau masuk pintu. Sosoro aja? Betul itu. Apaan udah saya video Udah. lagi ngupload ada. Asli, sama teman-teman. aduh, Bener, enak, oh, keren ini nih. emang enak gitu teh. Luar Saya biasa. cuma kuat makan itu kah? Mana liur oke? Ya. Ini bagus nih. Oh, Masya Allah. Ada kemasan cupnya, Ada ada yang cupnya. bijiannya gitu. Oh, Saya tulisan wow. gitu. Oh, lihat teman-temannya gitu. Keren, Jadi Agung kalau yang Durian. mau order silakan nih, kayak yang lokal gini 100.000 bisa 3 Oh. gitu. Ya kalau yang ini montong mah lumayan, tapi Lumayan wah ya. kualitasnya terjamin pokoknya mah ya gitu. Amisna, gitu. Banyak lah selain montong ada musangking gitu. Kita coba nanti ya. Ya, siap. Anu montok mana? Nah, iya mantap. Montong. Oh, montok. Sanes montok, sanes. Montok. Sehingga Montok. Ah. jadi ya buat teman-teman yang mau order bisa langsung ke tempatnya ataupun ke akun Instagramnya Agung_Durian ya Oh, gitu. siap, Semoga siap. bisnisnya lancar dan Amin. berkah ya gitu. Halo Agung, salam kenal. Nanti saya kapan-kapan main Nah, lagi gitu sama ya. teman-teman ngeborong. Kemarin pernah ngeborong, ada video masih ada. Masih ada. Keren keren. Oke, diminum oke. Wah, Sambil siap. ngerokok santai-santai itu. Siap, aduh, Masya Allah. Maafin ya teman-teman, bisa saya ada salah-salah kata. Kalem, Nah, saya mah tukang kalem. heureuy. Saya mah pebisnis yang nyamar, saya mah enggak. Saya mah ngantor juga Siap. jarang di rumah, ngantornya juga suka di Jibuni, sambil San Mori. Nah, oke nih ya. Saya mau ada pertanyaan dan tolong dijawab secara cepat nih. Sambil nyantai aja gitu Santai soalnya lah. misi we itu agak jawabannya lumayan ya. Alam aja. Pokoknya mah pertanyaan mah yang bisa saya jawab, yang saya nggak bisa jawab ya saya jempe. Atau Ya. saya lempar pertanyaan, Kalau asal friend. ada yang bisa jawab. Oke deh. Aduh, nikmat sekali ini. Masya Allah. Oke, Siap, Ini A. ada 10 pertanyaan ya. Wah, Anjir. Pertanyaan cepat. cepat, tenang. Ringan ya. Oke, yang pertama, pilih mana, outdoor atau casual? sual, Jaket atau sweater? jaket, Baju koko atau gamis? koko, Beli bahan kain impor murah atau bahan lokal mahal? impor murah. Angker meja bisnis makan cuan. Mana ya udah APP. APP. Tolong dong lokal si murah. Aduh, Kak Eta tuh. Saingan Ini gitu. PR itu ya. PR. Buat ya di Indonesia itu. Public taxi loba tapi itu mahal. Karena kalau disupport sama pemerintah ke depannya Nah, insya Allah, itu saya betul. yakin. Iya. Insya Allah optimis lah dengan pemerintah saat ini insya Allah ya. Saya doa Amin, yang amin. terbaik untuk Indonesia lebih kuat. Iya. Hidup Pak Prabowo dan jajarannya semuanya. Merdeka. Nah, wapresnya tadi sebut. Ah, oh ya. Pak Gibran ya. Oh, bukan Gibran. merdeka lah. Merdeka Semua lah Indonesia semuanya. merdeka. Baik Saya lah mah semuanya. namanya nggak berpolitik, enggak. Iya. Bukan mah Indonesia terbaik buat semuanya negara Indonesia. Amin. Keren bukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pilih mana, kehilangan orderan garmen 1 kontainer atau kehilangan 1 jamaah pengajian? Bening satu apa? Satu Kehilangan 1 jamaah. kontainer. Ya, kehilangan orderan garmen 1 kontainer atau kehilangan 1 jamaah pengajian. Ah. Kontainer aja. Soalnya itu bisa dicari lagi kontainer yang lain. Oh, Masya Allah. Camping atau touring? Touring. Touring bareng teman atau bareng istri? Ya temen dong. Lebih asik. Bebas. Lebih bisa apa ngobrol sama nama Bebas. terlepas dari belenggu gerakan Oke, oke. Tapi kalau sama istri kan sebulan sekali. Temen juga kadang Oh, sebulan ada ya. sekali. Harus selalu. Nah, Kalau saya mah adil lah pasti ya. gitu. Main teh sama keluarga besar, Mm-mm. mama, bapak semua, anak-anak, istri. Terus istri, anak-anak. Oke. Berdua sama istri, sisanya sama teman dan lain sebagainya. Tapi kalau lebih asik sama teman. Teman. Ya. Udah jelas lah. Jelas namanya. Kalau ada anak laki-laki A Mm-mm. masuk komunitas motor, A dukung atau A kurung di pesantren?
Mending di pesantren komunitas motor mah kewe lah. Diatur ku abi urang nyian grup kan loba aya nama ormas BPKB. STNK. Kur Debt collector eta mah. Kalau Ate emang pernah dulu di yang motor dulunya. Dulu pernah. Masya Allah. Tahun 2000-an bang. 2000-an. Masih ayeuna. Enggak. Mantap. Enggak aktif lah, enggak Aktif. Enggak boleh. Obat. Nasi harus tegang gitu santai we doa. Obat lah. Emang ada Teringat banyak dosa. Tapi saya mah Oh, totos hijrah gitu ceritana. Diren, ah. Gitu. Tapi saya Halimah membela perempuan yang benar. Tapi sami dah gitu. Oke, nambah brand baru atau istri baru? Brand. Anjir. Nah, ekspresinya Nah gitu, asal teh jujur ya, Pak. Brand. Kalau bahaya curiga pengusaha menambah brand berarti biasanya Ya, jawab. kamu itu nama istri baru langsung udah diupload nanti ke karya iya. Iya. Tuh wall doang. Oke, terakhir. Istri baru mah tamat anda eta bonus dia. Bonusnya berarti tidak ada rencananya, tapi kalau berkehendak mah amin. Pertama sengageluyungnya saja, tapi kalau Allah berkehendak ya ngasih bonus dosa kalau nggak diambil. Waduh, Masya Allah. Gitu, guys. Jadi nama brand baru atau istri baru? Istri berubah gitu saya. Brand mah geus loba sih gara mah. Ya Allah. Ya. Ini teman-teman sebenarnya ini pertanyaan yang ingin diwakilkan kepada saya. Sebetulnya yang penanya yang ditanya sama-sama dua nama hayang istri baru. Aduh. Wah, ini sering-sering ngupload istri, ngupload anak. Arif ini lagi buka acara. Itu kan salah satu bentuk hidden. Jadi api-api nanti bagus padahal di belakang telepon baru cewek dengar. Lanjut pertanyaan terakhir aja. Dani kain. Dani. Halo. Matelang. Mata elang gitu. Oke. Dan bekam. Padahal mah oleh hungkup, pepena. Oh curiga ayo gitu aja. Oh serius ya Abi. Rancangan gitu. Oke, A. Terakhir nih. Apa tujuan akhir A menjadi pengusaha terkaya atau meninggal dalam keadaan sedang berdakwah? Saya mah rata-rata yang kaya tetap kaya, tapi dalam keadaan harta yang berkah. Maksudnya meninggal juga dalam artian yang jadi pengusaha juga dakwah. Harus dipahami itu, jangan sampai kan pengusaha itu beda dengan pendakwah. Gini, malahan ada satu hadis ini penguat buat pengusaha, ini luar biasa. Hadisnya hanya diberikan untuk para pengusaha. Kata Rasulullah, barang siapa ya seorang pedagang yang jujur lagi amanah, kelak akan dikumpulkan dengan para nabi, sidikin, orang yang jujur, dan para syuhada. Masya Allah, para pedagang atau seorang pedagang yang jujur lagi amanah, kelak akan dikumpulkan dengan para nabi, sidikin, dan orang yang syuhada. Berarti kita sebagai pedagang, pebisnis harus jujur dan amanah. Kalau nanti di akhirat itu ingin dikumpulkan dengan para nabi, yang menjadi pertanyaan, kalau nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid fisabilillah, wafatnya itu di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah dunia, jihad, di surga mana tinggalnya? Firdaus. Paling atas di para nabi, surga Firdaus. Jadi kalau kita sebagai pedagang jujur dan amanah, bakal dibarengin para nabi. Dan itu diberikan hanya seorang pedagang, orang yang bisnis itu, masya Allah. Kenapa kita tidak menghidupkan diri sendiri, keluarga, tapi kita menghidupi banyak orang secara syariat ya.
dari satu orang karyawan. Hmm. Itu dia mungkin punya anak 2 atau 3, istri mungkin istrinya 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, itu belum mertuanya Dipertegas deh itu. dari satu orang yang bekerja di RK atau di Sub Legend. Kalau ratusan lah, kali berapa ratus orang Betul. kita membuat orang berkehidupan layak. Itu sedekahnya Masya Allah sekali. Orang yang Luar bisa biasa, ya. menafkahi satu orang aja untuk menjadi orang yang hidup layak, pahalanya gede, apalagi ratusan orang. Maka kan Allah itu senang dengan orang yang banyak membuat bahagia orang. Guys, keren, masya Allah. Berarti jadilah sampai tangan dulu. Ya, bisnis itu media berarti ya, dalam hal untuk berdakwah. Karena dalam bisnis ya kita bisa membantu banyak orang kan. Artinya di perusahaan kita bisa menyisipkan nilai-nilai ibadah di dalamnya, ya gitu. Mungkin ada pesan buat Andri Abe buat anak-anak muda gitu ya, agar bisa berbisnis ya seperti Andri Abe gitu kan ya. Mulai dari mana kan bisa jadi kan suksesnya anak-anak muda sekarang kan hanya dilihat dari si materi ya gitu. Sedangkan tadi obrolan kita banyak banget tuh materi kita jarang kita bahas justru ya. Yang kita bahas ya nilai-nilai keberkahannya. Ya mungkin ada tips, wejangan, nasihat buat anak-anak muda yang pengen berbisnis di dunia digital saat ini, karena mudah sekali ya. Anak-anak muda sekarang kalau mau berbisnis sekarang tanpa modal juga bisa, modal handphone, modal PD, bisa jualannya, jadi afiliator, sebagainya gitu. Beda kayak dulu kan, Andri Abe harus cetak flyer, brosur, door to door, akhirnya mah di rumah udah bisa gitu. Ya mungkin saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dengan kebaikan dan kesabaran. Buat teman-teman atau adik-adik yang mau memulai bisnis, yang pertama harus dilakukan stepnya itu adalah luruskan niat. Untuk apa kita berbisnis. Kalau saya pribadi tadi kan intang surullah yang surkum, pengen nolongan agama Allah agar apa, saya bisa berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya, tujuan adik-adik juga sama, niatkan untuk itu. Karena ketika niatnya untuk kebaikan, untuk fisabilillah di jalan Allah, maka Allah akan menolong kita dalam segala kesulitan. Dalam kejadian apapun Allah akan selalu hadir. Allah akan selalu hadir. Jadi jangan khawatir. Nah, yang kedua itu jangan khawatir dengan masa depan. Jadilah pebisnis yang mencari tenang dan bahagia. Karena banyak orang yang berbisnis uangnya sudah banyak tapi hidupnya tidak tenang dan tidak bahagia. Banyak. Jadi kalau nilai materi saya jauh dengan banyak orang lainnya yang triliunan, ratusan miliar, jauh banget. Tapi belum tentu setenang saya, sebahagia saya. Dan yang saya cari itu adalah tenang dan bahagia. Gitu. Jadi carilah seperti itu. Yang ketiganya, itu yang kedua, jangan khawatir. Karena 70% kekhawatiran kita itu tidak akan terjadi. Jadi, dan orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa melupakan masa lalu yang buruknya. Orang yang tidak khawatir dengan masa depannya. Dan orang yang menikmati masa kininya. Masya Allah. Itu orang yang bahagia. Yang ketiganya, itu kata tadi, di era digital saat ini, ya bisnis itu mudah banget. Jadi konten kreator, affiliate, joget-joget dan di TikTok juga bisa disawer. Bikin viral-viral, boleh. Tapi yang menghasilkan monetisasi keuangan. Tapi balik lagi, jangan asal viral. Biar viral, tonjolkan istri, pasangannya, punten divideokan, agar viral YouTube, TikTok, IG dan lain sebagainya, atau Facebook Pro. Yang akhirnya banyak ngasih bintang istri di pakaian pakaian-pakaian yang auratnya itu maaf ya, ininya neplak ketingali segalana, jadi menjadikan para pria teh makin jelalatan. Akhirnya nge-DM wah itu kan viral, memang viral. Atau kita bukan istri kita juga orang lain di AI kan, ya dengan maaf misalkan Arif, punten ada yang benci, contoh di AI kan wajah AA, terus lagi melakukan asusila kepada perempuan lain agar viral.
Itu kan ya itu nggak boleh seperti itu. Makanya luar biasanya visionernya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, visionernya ya, dengan Rasulullah tidak menampakkan wajah Allah dan Nabi Muhammad tidak menampakkan wajahnya. Betul. Kebayang nggak kalau Allah menampakkan wajahnya? Iya. Ku AI sekarang Allah akan dilecehkan. Tuhan kita itu Allah mungkin dilecehkan dengan perempuan, Nabi kita mungkin dilecehkan dengan perempuan, dibikin AI. Itu visionernya Allah, luar biasa. Beda dengan maaf yang lain gitu kan, nampak itu Allah sudah paham akan terjadi seperti ini, dan yang men-set up kejadian itu Allah. Allah yang membuat dunia seperti ini, adanya diizinkan ada AI Allah juga. Gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan asal viral, tapi cari keberkahannya. Viral tapi berkah. Coba enak kajian-kajian bagus munculkan, dipiralkan, jadi motivasi, jadi kebaikan, monet juga. Iya. Uangnya berkah, dipakai diri sendiri, ininya halalnya bersih, dikasih ke keluarga. Nanti teman-teman punya uang juga dengan bahagia. Yes, luar biasa. Oke, Ali. Oh terakhir, Oh, apa? quote of the day. Quote of the day. Yes. Yes. Jadikanlah Allah yang pertama dicintai. Yakinlah cinta yang lainnya akan kau dapat. Oke. Gitu. Oke. Makasih banyak Ali jazakallahu khairan atas berbagi kan ya. Baik teman-teman. Terima kasih Andri Abe jajak pengasiran. Berakhirlah podcast Rumah Komunitas hari ini. Semoga apa yang disampaikan atau didiskusikan hari ini bisa bermanfaat dan jadi amal jariah ya buat kita. Dan teman-teman sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Rumah Komunitas. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Rumah Komunitas Merdeka. Lola.